Assalamualaikum, salam sejahtera. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya Salafi, saya Muhammadiyah itu firqah dallah, NU firqah dallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dallah. Apalagi tarbiyah firqah dallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman Ahlus Salaful Ummah dan meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di hati. Jangan dibantah. Mano pulo Tuhan di hati samo tenanawa. Ongku berpikir di hati. Ungge mano tinggi. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orang itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti dia dakwah sunnah itu. Saya barusan mendengar video konten pendek ini, Ustadz Wahabi Salafi dari Riau kan ya. Keberatan jenggot sampai segini. Itu nggak tahu kutunya kayak apa itu. Mentang-mentang itu sudah berjenggot, terus sudah akrab sama agama, akrab sama Tuhan. Melabeli dirinya kebenaran agama Tuhan. Dia mengkafirkan lah kelompok di luar mereka. Itu kebiasaan Salafi dan Wahabi itu semua begitu. Jadi pokoknya di luar mereka tuh kafir sesat. Ini hari mereka mungkin belum punya kekuatan. Mereka berlagak bijaksana. Ini grup-grup Wahabi. Tapi nanti sudah punya kekuatan, ya jadi ISIS, Anda digorok. Itu bagi dia, itu jihad. Dapat bidadari di surga. Nah itu karakter dia lah. Di sini si Salafi ini jenggot nih mengutuk Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh sesat. Bahkan Somad juga dibilang bodoh. Dia menafsirkan ayat Ahli Sunnah wal Jamaah. Loh, ayat yang Anda baca itu benar. Tapi belum tentu Anda mewakili kebenarannya. Itu kan persepsi Anda. Anda mengklaim ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah itu juga itu persepsi manusia madhab. Makanya selain Nabi itu tidak ada yang bisa mengklaim mewakili kebenaran Al-Quran mutlak. Karena itu wilayah yang punya maha suci. Karena kitab suci, ajaran suci itu hanya bisa sempurna diemban oleh manusia suci. Selain manusia suci tidak punya merasa mengklaim dirinya mewakili mutlak Al-Quran itu nggak bisa. Lah ini tapi kebanyakan yang suka mewakili merasa mutlak tuh ya kelompok-kelompok Salafi Wahabi itu. Mereka merasa mewakili Islam gue Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan tadi ahli sunnah di situ itu mengklaim Anda, nggak usah ahli sunnah. Islam itu agama. Tapi banyak aliran juga pakai nama Islam. Apa Anda mengatakan itu semua juga Islamnya Tuhan? Kan belum tentu. Jadi tidak usah klaim-klaim saya Salafi, saya ahli sunnah. Itu kan cuma menurut Anda. Anda Islam, Anda belum tentu Islam. Dari mana Anda tahu Islam? Nanti tunggu setelah mati. Kenapa? Islam banyak aliran, ada Muhammadiyah, NU. Semua Islam. Tapi kita tidak bisa mengklaim Islam yang saya yakini yang paling benar. Lah, begitu orang merasa diri yang paling benar, contohnya kayak Ustadz Jenggot ini. Dia mengatakan apa? Dia mengkafirkan Muhammadiyah, NU, Somad yang begitu juga akhirnya digoblokin. Ya mungkin juga bodoh, saya nggak tahu lah. Tapi biarin lah. Lah ini tipe-tipe begini. Orang kalau sudah hanya di Salafi Wahabi merasa apa? Dia mewakili kebenaran Quran. Dia merasa sudah buka Quran, bisa bahasa Arab, tafsir begini. Belum tentu. Ini tafsir ini berat ayat ini. Ayat itu tidak bisa ditafsir sepenggal-penggal. Ada kaitan di antara ayat dengan ayat. Antara ayat satu menjelaskan ayat yang lain. Nah, dia tadi mengatakan apa? Ini ayat sempurnakan dia. Ini Salafi. Tapi ada ayat lain mengatakan apa? Jangan Anda merasa suci. Berarti orang nggak boleh merasa sempurna. Lah, ini akibat ustadz Salafi jenggot ini. Dia menafsirkan ayat sepenggal-sepenggal. Begitu tadi lihat ayat itu saya. Tapi di lain pihak ada ayat lagi. Allah mengatakan apa? Jangan Anda merasa suci. Itu hanya miliknya Rasulullah.
Saya itu punya prinsip, saya punya keimanan apa? Saya tidak akan mengklaim kemutlakan milik saya. Berarti apa? Saya sudah melanggar Al-Quran. Tidak ada. Kita ini tidak akan menyampai suatu kebenaran pada saatnya Anda harus berpikir apa? Mungkin keyakinan saya ini salah. Mau jangan suka mengklaim. Nah, kalau orang semua memahami konsep ini, besok kalau ada orang salah ngomong itu, jangan cepat dikafirin. Karena pandangan bisa salah. Kalau salah diluruskan. Juga belum tentu yang Anda anggap salah itu dia salah. Bisa jadi kepala Anda yang salah. Saya tahu omongan saya ini berapa banyak. Ada yang dikritik berapa orang. Saya diam aja lah. Karena kalau saya nanggepin di medsos saya nggak benar. Tapi kalau saya dipanggil, saya duduk, saya akan jelaskan. Kenapa? Saya nggak mau polemik tentang agama ini di medsos. Kenapa? Hanya membangkitkan kebencian ini loh orang-orang awam nih Kadrun. Yang hidupnya tiap hari caci maki. Saya dikatain kayak di komennya, saya ketawa. Saya nggak ada marah sedikit dikatain saya Pepsi A kayak Dajjal kayak Kribo kayak, saya ketawa. Kenapa? Saya nggak berharap apa-apa, saya ngomong gini. Saya cuma hanya apa? Saya sampaikan yang apa saya pahami, kalau bisa diterima bismillah. Tapi justru respon saya di komen itu isinya caci maki, kebencian, saya dicerang sana kemari. Kan sekali saya bilang, saya ini bukan manusia suci. Saya punya salah. Tolong, tapi kalau omongan saya ini ada kebenaran, ambil. Jangan karena kebencian Anda tolak. Itu aja lah, saya pikir yang menyikapin Ustadz ini tadi ini bahaya. Ini bahaya, jangan sampai besar di sini. Karena kalau besar ini bahaya. Dia berani menyerang NU semua. Karena apa? Dia mengklaim dirinya itu sudah Qurani, mewakili kemutlakan Tuhan. Dengan mentafsirkan sepenggal-penggal. Kenapa orang-orang Salafi Wahabi gampang membunuh orang? Itu karena akibat menafsirkan sepenggal-penggal. Bunuh orang sembarangan. Padahal membunuh seorang di ayat yang lain itu, Al-Maidah 32, apabila Anda membunuh seseorang yang orang itu tidak merusak atau tidak mengancam orang lain, Anda bunuh, itu Anda seperti membunuh semua manusia. Tapi oleh kelompok ISIS, Wahabi, Islam jenggot ini, yang cuma modal jidat hitam, sama celana cingkrang, terus merasa masuk surga, dia gampang aja gorok orang. Karena dia menganggap dia yang benar, dia gorok itu ISIS semuanya. Kalau ini Islam, saya murtad. Kalau Islam itu ISIS, saya murtad ini hari. Kalau Islam itu seperti aliran-aliran Wahabi yang ekstrim, saya murtad ini hari. Buat apa saya beragama? Bunuh orang dipertontonkan. Padahal di diri manusia itu ada roh Allah. Ada roh Tuhan. Anda gorok itu Tuhan. Grok. Masuk neraka semuanya itu. ISIS, Taliban, neraka paling bawah nanti. Saya nontonnya tragis loh. Kalau saya nggak tragis, saya binatang. Sedih saya lihat. Islam jadi hancur begini. Dipertontonkan semuanya. Bagaimana non-muslim akan melihat Islam itu agama damai? Kalau dipertontonkan ISIS, gorok orang, serem-serem. Dulu aja saya lihat kucing ketabrak itu kadang masih ngenes kok. Ini sekarang saya lihat manusia dipertontonkan seperti klok dipotong. Seperti tidak ada harganya, nggak punya hak hidup. Padahal Allah kasih nyawa supaya dia hidup di dunia. Tapi dipotong oleh manusia, digorok. Ini kebiadaban. Ini semua dari Salafi. Wahabi sudah, jangan Anda berdamai sama mereka. Ini yang dibilang di Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu jangan Anda berdamai, bersahabat dengan Muslim yang mereka ini merusak. Jadi bukan agama aja. Yang dilarang di Al-Quran tidak boleh bersahabat sama orang yang orang itu akan membawa ada kerusakan. Jangan. Mau agamanya apapun terserah. Berlaku juga buat Muslim. Lah siapa ini saya bilang? Ya ini Salafi ini. Mereka ini hidup apa? Bisa berkembang Indonesia. Ada duitnya dari Arab. Nggak ada duitnya. Binatang aja nggak mau ikut Salafi yuk. Binatang nggak akan ikut. Binatang pasti lari. Lah, berkembangnya kemari karena ada duit dibantu dari luar. Ini gerakan-gerakan Wahabi. Siapa lagi tuh? Ya berikut itu bisa jadi HTI, bisa jadi PKS. Banyak itu sarang mereka. Mereka kuat bersatu. Mereka kecil, tapi mereka solid. Kita ini kadang-kadang sering lengah. Kita yang punya kebenaran lengah. Kita nggak pernah terorganisir. Kita jalan sendiri-sendiri. Terkadang ada yang orang berontak, yang lainnya diem. Contoh lah sudah saya. Saya ini kan berontak kan, banyak kritik. Mereka yang kritik saya itu nggak pernah berbuat. Tapi begitu saya rame, wah keluar nih sok arif, sok bijak, oh ini Zen salah, oh gini. Dia sekali nggak pernah berbuat. Banci semuanya.
Jangan-jangan Anda ini semua juga dengki. Saya nggak pernah mencari manfaat dari hidup. Saya maunya hidup, semboyan saya hidup apa? Saya ingin memberi manfaat, bukan mencari manfaat. Kalau saya mencari manfaat, ngapain saya musuhin mereka-mereka ini semuanya? Nggak ada untungnya. Nah ini datang pengkritik-pengkritik, nggak ada yang berbuat semuanya. Pokoknya apa? Mereka yang tidak suka dengan gerakan saya itu apa? Mereka dirugikan. Bisa juga materi, bisa juga nasabnya, bisa juga gengsi sukunya. Itu aja. Mungkin kelompok-kelompok yang nggak berkaitan dengan materi kesukuan, semua mendukung saya. Saya ini berbuat. Anda cuma duduk tiap hari, saya ini sekarang apa? Dapat musuh. Musuh saya itu bertambah setiap saat. Mau bagi-bagi musuh, sini saya kasih. Nah kalau Anda mau bagi musuh saya, Anda mau berjuang, ayo bersuara seperti saya. Bisa bagi-bagi musuh, nanti Anda rasakanlah. Ada yang berpikir saya dapat materi ini, materi apa? Kalau saya dapat materi, saya jadi pelacur aja dulu. Saya jual agama, saya dukung sama banyak mau beli saya. Saya biarpun gembel, miskin, harta, apa begini, saya juga banyak yang cinta sama saya. Saya pernah mau dibeli, saya nggak mau, ngapain hidup dibeli orang. Ini kebencian, kebodohan ini, kejahatan agama ini kecil. Tapi kenapa kelihatan besar? Karena nggak ada orang mau turun, mau melawan. Nggak ada orang berani bicara. Orang paling kasak kusuknya di grup-grup WA. Nggak pernah ngomong secara langsung Rizik itu biadab. Bahar itu biadab. Bahar itu berani karena apa? Karena nggak ada yang mau ngelawan dia. Caranya apa? Mari kita solid, bersatu. Kita tunjukkan, kalau kita bersatu, ini mereka semua lari. Saya biarpun sendiri, saya mau hadapin. Saya nggak peduli. Saya tahu jalan kebenaran. Saya tahu mana yang baik. Jangan paksa saya harus ikut seperti Anda semuanya. Saya ingin hidup dengan yang saya mau. Ini jangan terus datang pengamat sok intelek ini, saya disalahkan, saya keras gini-gini. Yang ngomong ini semua nggak pernah berbuat. Sekarang ini di era media elektronik ini, medsos. Ini perlu kita pakai, kita manfaatkan. Karena lawan ini juga menggunakan. Bahkan dibiayai. Setiap ada konten saya itu seperti ada koordinatornya. Serang tempat Habib Ribu. Baru keluar konten, sudah ada keluar. Saya perhatiin seperti ada sindikatnya, ada koordinatornya. Saya di Deddy Corbuzier aja, yang saya lihat di kontennya Deddy Corbuzier, tidak pernah ada kadrun. Begitu saya lihat konten saya, Pak, full kadrun. Seperti refleksi itu. Saya pijit, ada ruang sebelah, ya ada orang hidup, ya ada urusan orang. Bagi saya itu minum bukan urusan loh. Tapi diramaikan sampai dianggap itu apa? Saya ini manusia terkutuk. Seolah-olah minum. Dosa yang paling dibenci sama Allah apa? Dosa sesama manusia. Seperti Anda memberitakan fitnah saya. Saya santai aja. Dosa saya berkurang. Tapi saya kesian sama Anda. Jangan gara-gara Anda memfitnah, menggunjing saya, Anda dapat musibah besok. Kalau nggak ada, Anda, anak Anda. Karena dosa terhadap orang itu, kenapa Allah laknat? Anda tobatnya susah. Karena dosa sama orang, Anda zalim. Anda menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Anda menipu orang. Allah tidak bisa memaafkan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.